Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimanapun Anda semua. Indonesia, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Malam ini saya bersama seorang sosok bernama Andi Muhammad Naim Jadil. Beliau ini memiliki bisa dikatakan hidupnya penuh petualang ya. Jadi beliau ini pernah menjadi pengusaha, kemudian terjun di dunia jurnalis atau wartawan, lalu tiba-tiba menjadi PNS. Kemudian PNS diajak lagi karena berdasarkan pengalamannya seorang pengusaha, kemudian ditarik atau diambil untuk membantu juga oleh seorang kontraktor untuk bekerja sama di dalam pengembangan dunia kontraktor. Walaupun beliau ini PNS di masa pandemi, apalagi kan khusus di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tempat saya berada sekarang, itu masih diaktifkan kembali yang bernama work home atau kerja di rumah, karena memang pandemi di Kabupaten Majene khususnya di Sulawesi Barat masih grafiknya naik turun, bahkan bertambah dalam setiap hari. Walaupun ada sembuh, namun tetap sekarang masih diketatkan untuk memakai masker dan jaga jarak. Nah, ini yang menarik bagi saya karena beliau ini adalah seorang pengusaha, tiba-tiba menjadi seorang wartawan, lalu tiba-tiba PNS ya. Pak Naim, bisa tidak diceritakan sedikit tentang lika-liku kehidupan Anda menjadi pengusaha? Kok pengusaha itu kan bisa dikata banyak duit ya, banyak uang. Kok tiba-tiba ke wartawan? Orang yang betul-betul menjalankan dunia jurnalistik atau wartawan itu tentu dia harus siap lahir batin suka dukanya. Dan kalau Anda mau kaya, jangan jadi wartawan karena independen bermain di situ. Bagaimana bisa Anda bisa menjalankan hidup itu tiba-tiba dari pengusaha menjadi wartawan lalu PNS, lalu ya bisa diceritakan sedikit supaya saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di seluruh dunia maupun khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene khususnya. Silakan Pak Naim. Terima kasih kepada Pak Alam. Sejak tahun 2001 ya, saya terjun ke dunia usaha seperti pencucian mobil, barang campuran, dan selaku perwakilan Majene Palu ya. Mobil transportasi dari Majene ke Palu PP. Iya. Jadi dari sekitar 15 tahun yang lalu itu berjalan itu usaha. Ya namanya masuk karena krisis waktu itu toh. Akhirnya saya terjun ke dunia pers. Iya. Itu membawa majalah, salah satu majalah 01. Oh iya. Yang dimana pada waktu itu bersama salah satu wartawan senior ya, pergi mencari berita, akhirnya diangkat ya. Kurang lebih 15 tahunan juga itu saya jalani itu. Apa itu? Ini namanya dunia wartawan. Anda di mana saja bertugas waktu itu? Ya seputaran Sulawesi Barat lah. Sulawesi Barat. Jadi Anda waktu itu belum berkeluarga barangkali? Sudah berkeluarga. Sudah. Melintas itu kan Sulawesi Barat itu panjang, mulai dari Polewali Mandar sampai Majene saja itu kan bisa butuh sampai setengah sampai 1 jam. Ya. Lalu Majene sampai ke Mamuju kurang lebih 3 jam. Ya. Kemudian 50 kilo dari Mamuju ke Mateng. Dulu belum ada Mateng, sekarang sudah ada Mamuju Tengah ya. Ya. Kemudian ke Pasangkayu, Mamasa, ini kan jarak jauh. Ya. Anda meninggalkan istri waktu itu bagaimana itu? Ya, dengan sebuah motor ya. Kami pakai itu hari. Perjalanan yang melintasi berbagai macam tantangan waktu itu. Iya. Untuk sekedar mencari berita seorang wartawan ya. Iya. Kami jalan sempat kurang lebih 15 tahunan. 15 tahun.
Lalu Anda tiba-tiba menjadi tiba-tiba masuk di PNS. Apakah Anda melalui honor atau langsung mendaftar PNS? Ya, Dan Anda ditugaskan. Bisa dijelaskan sedikit Anda? alhamdulillah secara tidak langsung saya juga ikut tenaga kontrak ya waktu itu di pemerintahan Kabupaten Majene. Ya. Berapa lama? Kurang lebih 15 tahunan juga. 15 tahun jadi honor. Ya, Anda ditempatkan di mana itu? di dinas masih waktu itu masih terkimber ya, Parkimber. perumahan pemukiman dan kebersihan waktu itu. Berarti Anda di bidang apa itu? Saya ditugaskan di bidang kebersihan selaku koordinator kebersihan Kota Majene. Oh, Anda mengkoordinir semua yang ada di lapangan. Ya, luar biasa. jadi setelah salat subuh ya, Ya, kami selaku koordinator kebersihan kota waktu itu terpanggil selaku abdi negara untuk mengkoordinir, mengendalikan ya, beberapa fasilitas mulai dari mobil sampah, ya, motor sampah, ya, penyapu jalanan. Iya. Wilayah kerja Anda di Majene atau sampai ke kecamatan lain di luar kota? Sekota Majene. Sekota Majene. Iya, pada waktu itu. Iya. Subuh Anda sudah keluar Ya, subuh. setelah sholat subuh itu kami turun mengkoordinir ini semua mobil sampah, motor sampah, penyapu jalanan. Alhamdulillah. Tapi Anda masih honor waktu itu? Iya, selaku tenaga kontrak. Kontrak ya? Ya. Selama 15 tahun, bayangkan jadi honorer ya? Ya. Tenaga kontrak. Tapi koordinator, mengkoordinir semua. Iya. Iya. Nah, terus? Jadi kami waktu itu walaupun istilah sukarela ya, kami terpanggil untuk menjaga kebersihan Kota Majene ini. Anda bisa dibocorkan sedikit, ini penonton juga channel Syariful Alam bisa berapa namanya honor, ada honor. Ya. Anda berapa honor itu sebagai koordinator tentu lebih tinggi dari pekerja yang dibawahi ya. Ya. Berapa itu honor? Bisa dibocorkan? Itu persoalan kedua itu. Oh iya. Jadi panggilan jiwa kami di situ. Bagaimana caranya di Majene? Iya. Bisa masuk kategori terbersih di Indonesia. Terbersih di Indonesia. Ya, jadi panggilan jiwa di situ untuk menjaga kebersihan Kota Majene ini pada waktu itu. Kami terpanggil untuk walaupun berapa honor itu waktu. Ya. Alhamdulillah kebersihan Kota Majene itu waktu terus kami pacu. Jadi 15 tahun Anda berada di dunia kebersihan istilahnya, bersih-bersih ya. Alhamdulillah. Pantas. Jadi, memang saya dengar ini, maaf saya potong sedikit, bahwa memang ini banyak masyarakat. Beliau ini sangat dikenal di kalangan masyarakat, terutama di warkop, bahwa Pak Naim dulu waktu katanya koordinator sampah, persampahan ya, kebersihan luar biasa Majene itu. Tak sedikit pun kita lihat sampah, walaupun kalau misalnya sudah jam 10 ada, itu kan masyarakat lagi yang kesadaran masyarakat lagi yang tidak signifikan, sehingga kadang-kadang masyarakat menyalahkan pihak kebersihan. Padahal Pak Naim ini dari subuh loh, dia turun ke lapangan mengkoordinir. Memang saya biasa pernah lihat juga beliau naik sepeda, naik sepeda keliling melihat anggotanya yang sedang, dan turun juga, turun juga di Selokang saya lihat biasa, luar biasa. Nah terus bisa dilanjut ya. Nah terus sampai di situ bagaimana kelanjutannya? Alhamdulillah. Ya. Pada tahun 2009 ya ada tes kategori 2 ya. Oh K2. K2 iya. Terus akhirnya kami dites itu hari. Ya alhamdulillah bisa lolos sebagai PNS. Sudah berapa tahun jadi PNS? 2009 sampai sekarang? Ya. 10. Sudah 11 tahun? Ya, sudah 11 tahun jadi Pak. Alhamdulillah. Jadi semua hidup ini ada hikmah, dan kalau dijalani dengan sabar dan juga rasa syukur, tentu dengan semangat kerja, maka akan mencapai indah pada waktunya. Nah, jadi Anda di mana ini sekarang? Jadi pada prinsipnya kita harus ikhlas dalam luar biasa, ini patut dicontoh. Sekarang di mana Anda ditempatkan? Anda sudah PNS. Alhamdulillah. Ya. Barangkali ya.
selaku penghargaan kepada kami ini. Iya. Kami ditaruh di bidang perencanaan. Bidang perencanaan apa itu? Di bidang perencanaan kantor dinas perumahan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Majene. Oh, ini yang dulu dinasnya sama dengan Perkimber dulu. Ya. Oh, jadi sekarang Kan nama dinasnya apa? Nama Ya, dinas? kan dulu Perkimber. Iya, Perumahan pemukiman dan kebersihan. sekarang Sekarang dirubah menjadi DPKPP Majene. apa itu? Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene. Anda di mana itu di situ? Di Nah, bidang apa itu? Kami di bidang perencanaan. Artinya merencanakan. Ya, merencana segala kegiatan DPKPP Majene. Oh, begitu. Ya. Nah, sudah 11 tahun ya. Ya. Nah, kita kembali. Ini kan sudah berlanjut. Tapi kita kembali. Apa yang membuat Anda di usaha apa ya? Ekspedisi mobil ya? Ya. Kemudian Anda juga didengar-dengar pernah buka usaha cuci motor. Iya, cuci mobil. Bagaimana? Jangan dulu ini yang menarik ini. Kenapa tiba-tiba Anda pengusaha tiba-tiba ya namanya apakah bangkrut atau apa sehingga jadi wartawan kemudian masuk di PNS? Ya. Gimana ya? Kan waktu tahun itu ada istilah krisis moneter ya. Oh. Krisis moneter. Iya. Jadi barangkali usaha sedikit macet ya. Iya. Akhirnya kami berinisiatif Iya. untuk terjun ke dunia wartawan itu kan. Panggilan jiwa Ya. karena memang Anda punya talenta untuk sebagai informasi transformasi ya. Betul. Nah, terus waktu Anda membuka usaha-usaha di rumah itu cuci apa? Cuci Ya. piring, Cuci cuci motor ya. Ya. Bagaimana itu? Berapa? Apa masih berjalan sekarang atau bagaimana? Ya, saya kira sekarang tidak berjalan. Nah, sudah berapa tahun itu? Konsen selaku abdi negara ya. Oh iya. Apa tidak mengambil orang? Namanya kan kalau mau misalnya cukup memanage pekerjaan, ambil orang supaya juga dapat amal menggaji orang. Kenapa tidak jalan? Karena kami punya lokasi waktu itu yang kami tempati pencucian mobil itu. Ya. Sudah dibangun rumah tuh. Oh, dikontrak ya. Ya. Jadi itu tempat dikontrak. Enggak, milik sendiri. Milik sendiri. Ya, jadi karena sudah dijadikan lahan perumahan ya. Oh iya. Ya alhamdulillah karena sudah PNS jadi. Nah, ini sekarang ini pandemi, ini kan work home. Kebanyakan ini saya lihat banyak kantor-kantor dinas tutup. Tadi juga saya jalan di seputaran Majene, banyak kantor dinas tutup. Ini karena memang masih berlaku work home, kerja di rumah ya. Ini karena pandemi masih marak ya, masih sirkulasinya, pergerakannya di Majene ini naik turun seperti grafik ini. Bahkan bertambah, kadang sembuh, ada lagi 1, 2, 3. Sehingga pemerintah Kabupaten Majene membuat lagi aturan tentang pengetatan, memperketat memakai masker ya. Sehingga kemarin Porkopinda, Forum Komunikasi daerah, mulai dari Polres, Kodim, Pemda, termasuk terjun di dalamnya juga Satpol PP ya. Nah, itu merahasia itu masker dan bahkan membagikan bagian tidak, terutama di pasar. Itu kemarin itu saya lihat ya. Nah, ini bagaimana? Apakah tetap masuk kantor atau bagaimana? Ya. Jadi sesuai edaran Bapak Bupati ya. Bahwa istilah sistem shift di kantor kami. Sistem shift ya. Gantian. Iya, gantian. Di kantor kami. Tetap buka. Ya, tetap berjalan. Karena sudah ada terjadwal di kantor kami. Jam ini yang bertugas, jam ini yang bertugas. Ini untuk pelayanan umum supaya jalan terus ya. Nah, baik Pak Naim, ini kan sudah PNS, tapi dengar-dengar juga talenta usaha Anda ini kan suka berusaha ini Pak Naim. Ada lagi yang katanya bekerja sama meminta bantuannya, inspirasinya, apakah itu di bidang usaha kontraktor pengembang rumah? Ya. Masih di situ sambilan ya? Ya, karena kebetulan saya berkantor di perumahan, di dinas perumahan ya. Oh iya benar-benar ya. Tidak ada salahnya dengan banyaknya masuk itu izin di kantor kami. Iya. Minta izin untuk membangun perumahan. Akhirnya ada sedikit pengalaman di situ. Bahwa tidak ada salahnya mendampingi salah satu pengembang, karena kebetulan itu waktu meminta kepada saya bahwa coba kita cari lokasi di dalam kota Majene ini, siapa tahu ada bisa bikin perumahan toh. Oh begitu. Jadi kami juga terpanggil di situ untuk mendampingi beliau. Itu
untuk membangun perumahan. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah beberapa pelanggan itu user itu berminat untuk memakai perumahan kami itu. Di mana, di daerah mana itu? Daerah lingkungan Rangas. Kelurahan Rangas. Kelurahan Rangas. Oh, tidak jauh dari sini. Ya. Oh, memang strategi. Kalau di daerah Rangas itu kan selain dekat wisata-wisata, Ya. mencuci mata ya Betul. pantai. Karena saya sering jalan-jalan keluar. Walaupun saya kita ini berada di Pebukitan sekarang bisa melihat juga lah keluar. Tetapi kalau kita ke Rangas itu namanya Tanjung. Ya. Luar biasa. Itu berapa unit itu? Jadi alhamdulillah sebentar saya masuk jawab itu. Kang ini Kecamatan Banggai Timur sudah padat ya. Oh iya iya. Sudah padat. Iya. Nah, dari penglihatan saya di sini tidak ada salahnya kita menuju ke Banggai sebelah bawah ya. Iya. Ya masih banyak lahan kosong. Iya. Ya. Jadi ya memang daerah ke sini banyak kosong memang. Ya. Dan strategi. Ke depan itu insya apalagi ini yang barangkali ini yang baru dibangun ini ya. Iya. Saya lihat itu dekat dari Jalan Poros. Ya. Dan tidak jauh dari SPBU. Ya, kan di sana fasilitas sudah lengkap. Luar biasa karena sudah ada strategi yang dimaksud ini Pak Naim. Memang saya sendiri berada di sini ada SMK tidak jauh dari sini, SMK 5, SMK Kelautan di dekat sini Papua. Gedung LPMP, SPBU sudah ada. Kemudian ada SD di sini ada 2, SMP di Rangas ada juga 2. SMP. Karena perbelanjaan ada Indomaret. Oh, Indomaret di sini. Iya, oh iya, betul. Indomaret. Tidak itu saja, soalnya depan sini juga ada. Iya. Cukup strategis ya. Jadi peminat sudah banyak ini, Alhamdulillah. Sudah puluhan yang berminat ini. Pak Naim berapa ada? Sudah beristri? Alhamdulillah. Anak sudah? Alhamdulillah sudah 2. Ini baru tamat SMA 1. Luar biasa. Yang kedua baru kelas 6 SD. Oh. Oke, terima kasih Pak Naim bincang-bincangnya dengan saya channel Syariful Alam. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Bayangkan lika-liku seseorang itu dari pengusaha lalu tiba-tiba menjadi wartawan. Wartawan itu kalau Anda mau kaya jangan jadi wartawan. Tapi kalau Anda masuk dalam kategori yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pekerja mulia, itu wartawan di situ. Anda independen karena Anda membantu masyarakat dan pemerintah saling mengikatkan informasi itu. Pemerintah tidak tahu kejadian di bawah, maka wartawan menyampaikan melalui tulisan media dan siaran TV, radio dan sebagainya ya. Ini luar biasa, lintas melintas wilayah ini sangat jauh. Lalu tiba-tiba sabar masuk tenaga kontrak honorer 15 tahun bertahan di jalan dari subuh meninggalkan istrinya sampai siang. Tiba-tiba menjadi K2 tenaga kontrak. Ya, tenaga kontrak. K2 istilahnya dulu ya. Mendaftar lulus. Luar biasa pemirsa. Keikhlasan di situ kita dibutuhkan. Dibutuhkan keikhlasan. Pokoknya jangan berprasangka buruk. Ikhlas. Ya. Dan selalu meminta petunjuk yang maha kuasa di atas. Dan tak lupa kita sering beribadah untuk meminta kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Itu pesan-pesan beliau ini dari Pak Naim. Oke, saya tutup dari saya. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya. Semoga Anda juga sehat walafiat dan menjalankan inspirasi yang baik seperti yang dilakukan oleh Pak Naim seorang. Beliau sampai sekarang saya melihat kadang-kadang naik sepeda ke kantor. Jarang naik motor. Itu karena mungkin menjaga kesehatan dan memang dia sederhana beliau. Tidak sombong sampai dia jadi PNS. Dan dia mau memperlihatkan kepada milenial muda ya. Generasi-generasi tentunya. Apalagi beliau mantan pengusaha. Andai dia sombong itu hanya karena krisis moneter dulu ya. Krisis moneter membuat usaha beliau tutup, lalu cuci mobil lagi, bukan cuci mobil, dibangun rumah, masih tenaga kontrak, luar biasa kerja jadi PNS. Terima kasih sekali lagi pemirsa, jangan lupa Anda nonton sampai habis channel Syariful Alam dan sedekah jemari Anda, subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi